Suara Mbak Dina cukup jelas. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Mungkin kalau di wilayah Wita udah menjelang siang ya. Tapi kita harus tetap semangat ya. Hari ini alhamdulillah saya diajak sama Mbak Eva untuk kolaborasi sharing ya di sini ya. Kita bukan mengajar tapi saling berbagi di sini tentang bagaimana cara kita membuat sebuah proposal usaha. Karena memang saat ini setiap tahun sebenarnya itu pemerintah kita sering menerima pengajuan untuk proposal usaha ya dalam memberikan bantuan-bantuan secara hibah. Nah, saya akan sedikit bedakan antara proposal usaha dengan rencana usaha karena tujuannya itu juga berbeda. Nanti kita akan membahas di sini. Nah, bagi kawan-kawan yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat ya, jangan sampai tunggu selesai materi, boleh langsung di kolom chat. Nanti pada sesi tanya jawab mau bertanya langsung nanti boleh juga raise hand dulu, nanti Mbak Eva akan menuntun sesi tanya jawab kita. Nah, bagi pertanyaan yang nggak terjawab nanti kita bisa lanjutkan di grup WA kita ya. Nanti mungkin Mbak Sulis dan Mbak Alif nanti bisa mencatat ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di Zoom ini, nanti karena kita bahas di kolom chatnya, di WhatsApp grup. Nah, saya akan lanjut aja share materi dulu. Nah, di sini kawan-kawan mungkin banyak yang udah nggak asing nih tentang materi proposal usaha. Saya lihat ada di daftar nama ini ada beberapa kawan-kawan yang sering saya jumpai ya, namanya itu di beberapa kegiatan, baik itu yang di dalam Lunas dan UKM Indonesia, ada Mbak Yesi, ada Mas Pasmai Denta, dan ada beberapa yang lain tadi saya lihat. Nah, pastinya Anda cukup familiar dengan istilah proposal usaha, tapi di sini kita akan mereview sedikit apa sih itu proposal usaha itu ya. Nah, proposal itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti propose, artinya itu mengajukan. Jadi proposal usaha kita mengajukan permohonan yang berkaitan dengan usaha kita, yang kita tuangkan ide pemikiran ya dan rencana kerja yang ditujukan kepada pihak lain dengan maksud yang tentu saja kita mengharapkan ada investasi yang diberikan sama pihak tersebut. Itu investasi berupa peralatan yang bersifat hibah atau uang yang bersifat hibah ataupun bisa juga berupa pinjaman atau penyertaan modal gitu. Nah, beberapa waktu lalu itu ada proposal yang dibuka oleh Kemenkop RI yaitu wirausaha ya, bagi 1.300 wirausaha pemula diprioritaskan bagi beberapa daerah sesuai ada juknisnya kemarin yang diberikan, kemudian direkomendasi oleh dinas ya. Nah, kenapa saya paparkan ini untuk kita review. Nah, semua diminta harus ada rekomendasi dari dinas, jadi kawan-kawan juga harus menjalin silaturahmi yang baik dengan dinas kabupaten atau kota setempat. Nah, bantuan tersebut yang berakhir di 15 Juni lalu itu nilainya 7. Ini tuh setiap tahun ada. Pastikan untuk bantuan dari di bidang yang lainnya seperti BPUM dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tiap tahun ada. Artinya apa? Kita harus bersiap. Kita harus bersiap, siapkan senjata. Kok kemarin itu saya nggak salah itu waktunya nggak lama, cuma 1 bulan. Ya. Tapi kebanyakan itu UKM itu nggak siap. Ya, nggak siap untuk mengajukan. Makanya kita harus siapkan dulu nih alatnya, senjatanya yang dibutuhkan sehingga ketika ada peluang itu kita udah siap untuk mengajukan dan meraih peluang tersebut. Ya. Nah, kemudian syarat proposal yang dipaparkan oleh Kemenkop kemarin itu adalah perorangan diprioritaskan di bidang produksi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian memiliki rencana pengembangan usaha. Nah, ini ya yang tercantum yang berisi tentang informasi
usaha yang berisi tentang informasi usaha, perhitungan laba rugi, rencana penggunaan anggaran, dan foto-foto dan lainnya yang biasa. Kemudian fotokopi NIK, batas usianya, punya rekening tabungan aktif, nah, NPWP, NIB atau SKDU, fotokopi ijazah terakhir, minimal SMP, ini persyaratan yang oleh Kemenkop. Ya, belum pernah menerima bantuan dari Kemenkop yang sama gitu. Jadi kalau misalnya program ini beda dengan BEPUM itu di divisi lain atau program lainnya. Tidak berstatus ASN, surat keterangan pelaksanaan usaha dari desa, ada surat pernyataan pembinaan dari dinas setempat atau instansi atau lembaga yang terkait. Ini biasanya sertifikat yang dimintakan. Nah, isi proposal kemarin itu ada surat pengantar, profil wirausaha. Nah, ini masing-masing lembaga ini beda-beda gitu. Nanti akan saya paparkan 2 contoh ya. Ada surat pernyataan dan lampiran-lampiran yang berlaku sesuai jenis. Nah, kemudian yang saat ini juga masih berjalan itu ada pengajuan proposal dari Kemenpora. Nah, sasarannya itu wirausaha pemula, socialpreneurs, dan sentra wirausaha pemuda. Jadi masih muda-muda yang cukup syarat ini masih bisa pengajuan karena ada paket bantuannya itu mulai dari 10 juta dan 15 juta serta untuk SKP itu 35 juta. Pengajuan bisa dikirim ke link yang ada ya paling lambat 30 November ya. Jadi masih punya waktu yang cukup lama. Nah, mari kita lihat syaratnya. Nah, kalau dari segi syarat ya usianya Kemenpora itu tadi wirausaha pemula mereka itu maksimal 30 tahun. Ya. Kalau misalnya di KTP-nya udah lebih 30 tahun mungkin boleh diupdate usia di KTP-nya. Kalau bisa. Nah, kalau enggak ya berarti bukan rezekinya di ranah sini. Nah, kemudian syarat berikutnya KTP. Nah, ini sama seperti yang di Kemenkop tadi, bukan ASN juga sama seperti di Kemenkop tadi. NPWP juga sama syarat yang diminta oleh Kemenkop tadi. Nah, kemudian memiliki rekening sama lagi. Nah, artinya apa? Di sini banyak persyaratan yang umumnya kalau kita mau akses yang dari kementerian itu persyaratannya itu hampir sama. KTP bukan ASN, NPWP. Nah, NPWP ini yang jadi momok. Kemarin saya sempat diskusi ya bahas pada saat materi yang kemarin untuk menetapkan harga. Orang takut buat NPWP gitu karena takut nanti bayar. Padahal ada strateginya dan sebenarnya sudah ditetapkan gitu di sana. Nah, jadi harus siapkan terus yang sekarang. Belum ada NPWP buat terus dari saat sekarang. Jadi kalau ketika ada peluang lagi tahun depan kita udah siap. Nah, memiliki rekening. Nah, baiknya ada pemisahan antara rekening pribadi dengan rekening usaha. Nah, jadi ketika uang usaha yang masuk ke rekening usaha. Nah, uang pribadi yang masuk ke rekening pribadi. Jadi satu bank itu bisa buat 2 rekening. Ya, nanti teknisnya saya akan ada materi bagaimana kita membuat literasi keuangan. Nah, itu ada materi tersendiri sedang saya siapin. Nah, kemudian mengajukan proposal, membuat laporan keuangan 3 bulan terakhir. Nah, ini semua kementerian itu minta laporan keuangan. Nah, termasuk yang kemarin yang baru tutup itu 4 Juli lalu itu dari Kemenparekraf ya, yang nilai bantuannya itu mulai dari 20 juta untuk yang perorangan dan juga hingga 200 juta itu yang bagi yang berbadan hukum itu juga minta laporan keuangan. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala dari kita ketika ada peluang itu kita nggak ada siap laporan keuangan. Nah, nanti kita akan pelajari juga nih bagaimana sih buat laporan keuangan. Ya, sekarang juga ada cukup mudah, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Tetapi kadangkala karena kita tidak tahu nih dasarnya apa itu laporan keuangan, agak sulit ketika mencerna atau mengisi aplikasi tersebut. Nah, kemudian memiliki ide rencana bisnis tertulis. Nah, ini sama seperti yang tadi di proposal di Kemenkop, salah satu syaratnya, jadi punya rencana usaha. Nah, itu bisa berupa bisnis plan atau bisa juga dituangkan langsung dia menjadi sebuah proposal usaha. Ya. Nah, kemudian memiliki SKDU. SKDU itu surat keterangan domisili usaha. Jadi emang ada beberapa lembaga kementerian pun walaupun kita sudah punya NIB, nah itu juga meminta SKDU. Ya. Nah, ada juga yang udah punya NIB dia tidak perlu lagi minta SKDU-nya. Nah, ini jenis usaha yang dibantu oleh Kemenpora.
Ya, ada pertanian, ada pariwisata, perdagangan, jasa, pengembangan informasi dan teknologi, usaha ekonomi kreatif, bidang pendidikan dan pelatihan. Kalau bidang pendidikan dan pelatihan ini lebih ke SKP tadi. Nah, jadi ya kalau misalkan kawan-kawan masih mencukupi syarat tadi, mau ngajuin itu masih bisa. Informasi terakhir sih sampai November ini. Nah, jadi bentuk bantuannya ini yang Kemenpora punya, biaya produksi, pembuatan, yang ini bisa baca di juknisnya. Nah, jadi kawan-kawan sebelum saya masuk ke susunan proposal, bagaimana kita buat proposal usaha, yang perlu diingat itu syarat biasanya itu antara satu instansi dengan instansi lainnya itu berbeda-beda. Ya, jadi ketika kita mau mengajukan, kalau misalnya di kementerian itu ada namanya juknis, ada petunjuk teknis. Jadi sebelum ngajuin, sebelum disiapin, itu baca dulu. Nah, ini yang keseringan terjadi adalah orang kita tuh malas baca. Nah, jadi ketika ngajuin, ternyata bukan itu yang diminta. Ya, jadi dilihat dulu apa sih yang mereka minta, kemudian kita persiapkan. Nah, beberapa tadi yang saya sampaikan, yang sama-sama itu misalnya NIB. Jadi NIB kalau belum buat, itu silakan dibuat dulu. NPWP juga demikian ya. Kemarin itu banyak yang gagal ketika NPWP-nya itu nggak siap. Dan laporan keuangan. Nah, ini masih bulan Juli, jadi masih punya waktu kawan-kawan tulis ulang atau buat ulang laporan keuangannya yang dari bulan 1 Januari kemarin. Mulai deh pelan-pelan direkap laporan keuangannya sehingga per 31 Desember nanti udah ada satu budelan laporan keuangan yang baik. Nah, laporan keuangan yang ini bisa kawan-kawan ajukan memang untuk mendapatkan dana bantuan dan lain sebagainya. Tapi yang utama kawan-kawan bisa gunakan untuk memonitoring usaha kawan-kawan. Nah, apakah tahun depan kita akan bisa lebih baik lagi atau tidak? Dan bagaimana cara kita meningkatkan penjualan kita yang tahun ini sehingga lebih bagus di tahun depannya. Nah, kemudian bisnis plan ya, rencana usaha. Nah, ini juga banyak sekali kemarin, termasuk binaan saya. Banyak yang masih belum punya dokumen tertulis. Nah, Pak Mbak Elsie kemarin, seingat saya juga ada ikut di Wilen ya, itu kalau lolos sampai 100 peserta terbaik itu semua didampingi untuk bisa menyusun satu rencana usaha yang standar gitu ya. Nah, ini banyak banget. Jadi emang baiknya itu disiapkan sekarang. Ya, dipersiapkan sekarang dari beberapa komunitas yang saya dampingi yang untuk mengajukan Kemenparekraf dan proposal Kemenkot kemarin, yang siap itu yang mereka sudah memiliki atribut ini. Jadi itu yang banyak. Tapi yang misalnya komunitas yang belum mendapat bimbingan teknis penyusunan rencana usaha, laporan keuangan, itu banyak yang gagal ngajuin. Ya. Jadi kita ini yang mau ngajuin tahun depan ya siapinnya dari sekarang. Jangan nunggu nanti dibuka baru siapin. Ya. Nah, susunan penulisan proposal itu yang pertama itu ada cover. Nah, saya banyak melihat bentuk cover itu masih menggunakan bentuk cover model dulu, saya bilang zaman baheula ya. Bingkai peta, kemudian cuma tulisan proposal apa ditujukan kemana gitu, ya kan? Nah, jadi masih ragu. Kalau proposal yang covernya sekarang ini bisa dibuat seatraktif mungkin. Kalau di juknisnya tidak menentukan syarat, ya. Nah, tidak menentukan. Ada beberapa juknis dia membuat syarat kamu covernya harus seperti ini, gitu. Nah, jadi kita harus ikut juknis. Tapi kalau misalnya di juknis tidak menentukan syarat, jadi buatlah cover yang menarik. Minimal ada menampilkan ciri usaha kita, bisa ada fotonya usahanya atau foto produk atau logo usahanya. Nah, jadi ini bisa menarik cita rasa karena kebanyakan dari kita kan biasa lihatnya tuh kemasan yang menarik ya, sama seperti produk ya proposal gitu juga. Akan tertarik pertama lihat covernya, ini covernya aja udah bagus nih, serius nih orang buatnya. Nah itu udah ada kalau dari pembaca proposal itu udah ada hal yang seperti itu. Nah, kemudian dibuat latar belakang usahanya, ya. Latar belakang usaha itu menjelaskan sejarah berdirinya usaha kita. Nah, dari mana sih awal mula usaha kita ini kita jalankan? Kenapa kita milih usaha tersebut? Ya, bagaimana awalnya kita merintis usahanya? Jadi latar belakang ini betul-betul kita seperti curhat, menceritakan sejarah usaha kita. Tapi jangan panjang-panjang, minimal 4 paragraf. Maksimal 4 paragraf ya. Jangan terlalu panjang. Kalau misalnya kita buat
dibentuk PowerPoint itu satu halaman PowerPoint aja, tapi bukan tulisan kecil-kecil. Nah, jadi ketika orang baca itu tidak bosan. Jadi kita buat poin-poin aja, jangan terlalu bertele-tele. Jadi poin-poin aja, ketika orang baca dia udah tahu nih, oh ini dia usahanya ya karena melanjutkan usaha orang tuanya, atau misalnya usahanya itu udah berjalan dari 5 tahun, 10 tahun, dibantu sama anak-anak atau seperti apa. Jadi di latar belakang usaha ini kecenderungan orang UKM yang saya perhatiin pasti belum tahu nih apa yang mau ditonjolkan. Jadi latar belakangnya belum betul-betul menampilkan apa sih usaha kita ini kenapa jadi menarik gitu, ya. Jadi itu akan pertama sekali kan dibaca ya di sini. Jadi buatlah yang semenarik mungkin, tidak perlu bertele-tele, tapi mengungkapkan keunggulan dari awalnya usaha kita ini berjalan. Nah, kemudian yang ketiga itu pada umumnya proposal usaha itu berisi tentang data perusahaan, ya. Bisa terisi dari nama perusahaannya apa, jenis usahanya itu bergerak di bidang apa, apakah jasa, manufaktur, dagang. Kemudian produk yang dihasilkannya itu apa, kalau ada lebih satu produk silakan dituliskan. Nah, alamatnya di mana, apakah alamat usaha itu sudah terpisah dengan alamat pribadi kita atau tempat tinggal kita atau belum. Nah, itu juga bisa disampaikan. Kemudian tanda pilih usaha, nomor kontak personnya, siapa yang bisa dihubungin, alamat emailnya. Kemudian identitas usaha lain yang dibutuhkan, misalnya perizinannya, kita udah ada izin usahanya belum, NIB-nya atau IUMK-nya bisa kita tampilkan, kemudian nomor NPWP kita. Kemudian juga ketika misalnya kita di produk makanan itu ada perizinan dari BPOM atau dari Dinkes, nah itu juga bisa dicantumkan. Kemudian bagi izin-izin yang terkait lah yang bisa memunculkan kalau orang mau berinvestasi dengan usaha kita, dia udah merasa aman. Jadi semua perizinan itu bisa ditampilkan. Atau kawan-kawan pernah mendapat sertifikat atau penghargaan, nah itu bisa ditampilkan juga di data umum perusahaan ini, ya. Nah, jadi emang betul-betul dibuat sesuai dengan kebutuhan usaha dan lihat juga siapa target yang ingin kita dapatkan investasinya tersebut. Nah, yang berikutnya, tulis visi, misi, dan tujuan usaha. Ya. Apa sih visi dari usaha Anda? Misinya apa yang dijalankan? Dan serta tujuan atau harapan yang ingin dicapai dalam usahanya. Nah, ini mayoritas UKM masih belum tahu nih. Kenapa saya harus buat usaha? Nah, tetapi bagi pemilik modal, mereka ingin tahu sebenarnya usaha ini mau dibawa kemana. Ya, tujuannya itu apa? Dan cara mencapainya itu seperti apa. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang belum mengetahui visi dan misi usahanya, itu udah bisa tuh mulai dari sekarang menggagas ya, atau menyusun visi, misi, dan tujuan dari usahanya. Nah, karena ini penting. Yang pertama emang di samping untuk kita menggali investor, tapi yang lebih utama lagi bisa menjadi motivasi kita dalam mengembangkan usaha kita. Nah, kalau kawan-kawan belum punya visi yang jelas, ini targetnya apa? Nah, biasa kita akan lebih lesu nih. Ya udahlah, pokoknya jalan, ada laku jual, ada uang untuk beli beras, beli ikan, itu udah cukup. Nah, tapi kalau kita punya visi, nah otomatis kita akan berusaha lebih giat biar tercapai visi kita tersebut. Nah, yang berikutnya itu ada struktur organisasi. Nah, mungkin kalau misalnya di UKM ya, itu masih belum ada ya. Tetapi sebaiknya kita sudah buat ancang-ancang nih, mau struktur organisasinya siapa aja. Jadi minimal itu apa saja yang harus dikerjakan oleh dalam usaha Anda, kemudian siapa saja orang-orang yang terlibat dalam usaha tersebut. Ya. Kalau Anda harus punya struktur itu. Nah, ini apakah kita akan terus-terusan melakukan semua kegiatan usaha? Kan tidak ya. Kalau kita ingin usaha kita berkembang, pastinya kita akan merencanakan nanti ada yang membantu kita, ada karyawan kita. Nah, jangan sampai kebingungan nanti ketika udah muncul karyawan. Nah, sekarang udah dibuat dulu, disusun dulu nih. Kalau saya kelola usaha ini, saya butuh karyawan yang seperti apa dan nanti ngerjainnya apa. Nah,
Jadi dituliskan dulu. Kebanyakan kenapa UKM itu suka gonta-ganti karyawan karena memang tidak punya daftar ini, tidak punya daftar apa aja yang dilakukan dalam usahanya. Nanti orang yang seperti apa yang dibutuhkan dalam usahanya, dia tidak pernah membuat dari awal. Nah, jadi ini belum ada kata terlambat, kawan-kawan Anda bisa mulai juga, ya. Dan bisa lakukan dari sekarang. Siapa saja sih nanti yang akan kita rekrut jadi karyawan kita, dan nanti dia akan mengerjakan tugas apa saja. Nah, yang berikutnya ketika kita buat proposal usaha itu biasanya pasar dan jangkauan pemasaran kita. Jadi mulai jelaskan dulu produk kawan-kawan. Nah, lebih baik kalau misalnya ada proses produksinya juga ditambahkan, ya. Apa aja alur produksi yang kawan-kawan lakukan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, kemudian target pasarnya itu siapa? Segmentasi pasarnya itu siapa? Jadi dibuat, dijelaskan dengan detail. Kemudian strategi pemasarannya, bagaimana yang akan dilakukan sehingga bisa mencapai target pasar tersebut. Ya, serta jangkauan wilayahnya itu yang mana saja. Apakah hanya di lokal, yang dekat-dekat dengan lokasi usaha, atau bisa menjangkau di beberapa daerah lain, atau hanya di dalam kabupaten kota saja. Nah, atau udah bisakah di tingkat mencapai di provinsi lainnya. Nah, itu juga kawan-kawan harus bisa menampilkan atau kalau kita membuat proposal usahanya. Ya. Jadi biar orang itu bisa melihat, oh ini betul tidak nanti di proyeksi penjualannya. Nah, ini kan saling berkaitan. Nah, kemudian bagaimana menyusun rencana pengembangan usahanya. Nah, dalam proposal usaha ini wajib dituliskan dan umumnya itu diminta, ya. Saya kalau investasi kepada usaha kawan-kawan itu nanti mau seperti apa digunakan, apa yang mau dikembangkan. Nah, biasanya kalau misalnya di proposal-proposal biasa itu tidak dituliskan, ya. Kalau saya bilang itu proposal kampung sih, yang cuma isi penjelasan, deskripsi, ini duit sekian gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk tingkat investasi tinggi, misalnya ada penilaian seperti yang dilakukan oleh Kemenparekraf atau Kemenkop dan Kemenpora, nah ini kita harus betul-betul jeli menyusunnya. Kalau saya nanti ini mau buat pengembangannya seperti apa? Apakah misalnya saya mau buat butuh alat tambahan, tapi dampaknya itu dalam usaha kita itu apa? Nah, kemudian bagaimana cara kita mencapai target dari yang sudah kita susun untuk usaha, untuk kita kembangkan usaha kita. Nah, kemudian lihat berapa biaya dan kebutuhan alat apa saja yang kita perlukan agar pengembangan usaha itu tercapai. Nah, ini kalau harus kita tuliskan secara detail, tetapi tidak bertele-tele, ya. Secara detail ini akan seperti apa. Nah, yang berikutnya itu adalah analisa keuangan. Nah, ini yang biasanya itu di UKM ini masih sedikit terkendala, ya. Dan baiknya itu kita buat dulu itu pendampingan, makanya dibutuhkan laporan keuangan. Kondisi keuangan Anda saat ini dan juga kondisi setelah kita mendapatkan bantuan itu perencanaannya seperti apa. Nah, mulai dari proyeksi penjualan, analisa laba rugi, kemudian juga rencana cash flow, dan jika perlu di beberapa instansi itu meminta Anda membuat rencana usaha, ya, neraca usahanya. Nah, jadi kalau misalnya saya itu sih lebih cenderung biasanya minimal 3. Ada proyeksi penjualan, analisa laba rugi, serta rencana arus kasnya. Nah, itu lebih baik dibuat perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi setelah kita mendapatkan bantuan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah buatlah analisa resiko. Jadi analisa risiko ini yang paling mudah itu bisa kita buat dengan analisis SWOT. Ya, jadi yang belum tahu cara membuat analisis SWOT nanti mulai ikut pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan yang mengajarkan tentang bagaimana kita membuat SWOT analisis ini. Nah, jadi itu kawan-kawan sedikit tentang bagaimana kita membuat proposal usaha. Saya materinya nggak pernah banyak-banyak, tapi saya maunya kita banyak sharingnya aja.
Nah, silakan yang mau bertanya, tadi kayak ada yang sudah bertanya, Pak Epa. Di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Hosnowati Bondo. Saya persilahkan ya, Mas Wati mungkin mau bertanya langsung. Atau saya bacakan aja ya, Mbak Dina ya. Assalamualaikum, saya Haji Wakik dari Situbondo. Oke, boleh. Ada dua pertanyaan, Mbak. Yang pertama, apakah jenis proposal yang kita ajukan sama atau berbeda? Yang kedua, cara mengajukan proposal yang efektif bagaimana? Mungkin maksudnya peruntukannya ya, Mbak Dina. Misalnya peruntukannya untuk pengajuan A, pengajuan B itu apakah berbeda proposalnya, atau kita cukup punya proposal satu aja bisa dipakai ke banyak pengajuan. Mungkin begitu ya, Mbak Dina ya. Ya, oke, makasih Mas Hawaki ya. Nah, untuk proposal seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama itu kita melihat dulu ini targetnya buat apa. Nah, misalnya seperti tadi tuh, yang Kemenpora dengan Kemenkop kan berbeda ya. Syarat-syaratnya ada, otomatis cara pengajuannya juga akan berbeda. Tetapi secara umum isinya sama. Nah, lebih kepada rencana usaha kita, jadi bisnis plan. Nah, itu umumnya udah bisa kita pakai sama, tetapi paling rubah-rubah sedikit lah sesuai dengan emang kita yang dimintakan di juknis. Ya, tapi isinya umumnya yang berdasarkan pengalaman saya buat proposal itu umum hampir sama semua. Paling kalau dia punya template tersendiri beda posisinya. Nah, seperti misalnya di Kemenparekraf kemarin, mereka kan sudah online gitu. Tapi yang isinya itu hampir sama semua strukturnya. Tinggal kita masukkan sesuai yang mereka arahkan di kolom yang ada di websitenya mereka. Nah, jadi kalau kita buat sekarang seperti template-nya yang ada seperti ini, atau kita udah punya bisnis plan kita, nah, paling nanti tinggal kita tambahin aja di rencana pengembangan usahanya. Ya, di rencana pengembangan usaha dan analisa keuangannya. Paling dua itu aja. Di beda instansi beda ya jumlah bantuannya. Misalnya tadi yang di Kemenkop bantuan 7 juta, sedangkan di Kemenpora bantuannya 10 juta. Nilainya berbeda. Pasti kan hasilnya akan berbeda, ya kan? Tetapi nilainya itu ada mempengaruhi di rencana pengembangan usaha kita dan juga di analisa keuangan. Tetapi unsur lain tetap sama. Latar belakang tetap sama. Kan nggak mungkin ya latar belakang ketika dapat bantuan 7 juta akan beda dengan 10 juta, ya kan? Nggak mengaruh gitu. Jadi latar belakang tetap sama. Kemudian misalnya analisis risiko usaha juga bisa jadi tetap sama. Terus di bagian pemasaran kan juga akan sama ya, struktur organisasi itu kan nggak berubah. Yang berubah biasanya hanya di dua komponen. Nah, itu di rencana pengembangan usaha dan juga di analisa keuangannya. Ya, makanya saya bilang bisa disiapkan di sini secara umum, nanti ya tinggal dua hal itu aja yang diubah sesuai dengan pemberi proposalnya. Nah, bagaimana tadi cara mengajukan yang efektif ya tentu pelajari juknisnya. Ya, harus dibaca dulu yang jelas, cari informasi yang jelas. Ini kalau di kementerian itu semua ada juknis. Nah, ada petunjuk teknisnya. Jadi baca yang jelas petunjuknya, syarat-syaratnya, kemudian lengkapin, siapin. Nah, kalau saya tuh selalu ngajarin UKM saya. NIB, NPWP, hal-hal lain yang berkaitan usaha itu sudah ada dalam satu bundel dalam HP-nya. Ya, di samping juga ada hard copy, tapi yang di dalam bundelan HP-nya itu tetap ada di drive-nya. Nah, tidak disimpan di folder HP ya, tapi disimpan di drive email kita, dan pastikan alamat email kita itu bisa diakses. Karena apa? Kalau di HP kita simpan, biasanya HP itu kita sering tuker atau kita restart ulang, install ulang. Nah, itu bisa hilang. Tetapi kalau di drive email kita itu nggak akan hilang. Nah, kalau di bundelan kita simpan, nah itu biasanya juga sering ketimpa-timpa karena lama nggak dipakai. Ya kan? Walaupun udah nih, sekarang saya susun yang bagus dalam satu folder, tapi ada saja ketika kita mau nyari, aduh ini di mana saya letakkan? Apalagi ibu-ibu nih. Ya.
Saya pengalaman sendiri soalnya nih ya. Udah masukin bagus-bagus. Ini kemana? Kemarin kayak enak banget nih saya taruh gitu. Tapi waktu mau diambil udah nggak ada itu bundelan. Makanya saya sering nyimpannya itu di HP, di drive. Jadi ketika penting-penting masukkan drive. Nah, kemudian baru ini. Dan pastikan bisa diakses. Karena pengalaman saya sendiri juga kemarin saya buat materi, drive yang saya kirim simpan dulu materi-materi saya itu ada Yahoo, ternyata Yahoo saya nggak bisa saya akses lagi karena nomor kartu yang saya gunakan untuk akses Yahoo itu hilang dan waktu itu saya tidak update nomor HP-nya. Nah ini mungkin tambahan ya untuk kawan-kawan karena pengalaman sendiri. Jadi kemarin saya harus buat materi ulang. Nah jadi kalau kawan-kawan punya email pastiin alamat emailnya itu aktif, passwordnya itu diingat dan nomor HP untuk pemulihan atau email untuk pemulihan itu harus ada. Diupdate selalu itu nomornya. Ya, jangan sampai nanti udah simpen tapi ya nggak bisa akses juga gitu. Nah, mungkin gitu Mbak Eva. Ini ada yang berikutnya nih, pertanyaan lain? Oke. Cukup Mbak Dina? Ya, mudah-mudahan terjawab Mas Waki ya tadi ya. Mas Waki mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lebih lanjut, Mas? Untuk teman-teman yang mau tanya langsung boleh ya, tinggal lambaikan tangan aja, lambaikan tangan, bukan menyerah ya, lambaikan tangannya ya, tapi mau tanya ya. Raise hand, angkat tangan. Raise your hand, raise your hand, nanti saya panggil. Yuk. Oh, Mbak Isma mau tanya? Raise your hand aja ya, Bu Isma ya. Ini di kolom chat banyak nih Mbak. Ada lagi nih. Yang kedua dari Kak Febri. Bondowoso. Baik, kamu mungkin mau tanya langsung? Oh, di sini aja. Oke, saya baca aja ya. Tanya langsung nggak apa-apa, Mbak Ika. Lihat aja ya. Oke, saya bacakan ya, Mbak Dina. Ya, malu-malu ini. Teman-teman kalau nggak mau nyalain kamera juga nggak apa-apa, tapi nanyanya langsung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika dari Bondowoso. Pertanyaannya, biasanya jenis program bantuan usaha apa saja yang akan diadakan setahun ke depan secara rutin, Mbak Dina? Penting nih. Contohnya yang saya tahu itu kan kartu prakerja. Selain itu, apakah ada lagi yang rutin diadakan setahun sekali? Jadi biar gimana Mbak? Aduh, saya ini jadinya ditanya seperti ini, jadi seperti detektif proposal ya. Oke. Nah, ini saya share aja. Yang pertama saya klarifikasi dulu, prakerja itu bukan untuk pengusaha. Nama juga prakerja ya, jadi untuk tenaga kerja. Jadi beda ya. Prakerja itu pun juga program baru. Itu tahun kemarin karena dampak dari banyaknya karyawan yang di PHK. Ya, makanya lahir kartu prakerja. Jadi itu bukan program untuk wirausaha. Nah, kemudian ya, tapi kalau kawan-kawan mau akses ya silahkan, siapa tahu rezeki ya. Saya nggak pernah batasin. Nah, kemudian apa aja yang program pemerintah? Nah, yang saya tahu nih, jadi gimana gitu, jadi nggak enak. Kalau nggak ada tahun depan nanti saya dikejar pula lagi. Kalau yang saya tahu itu yang wirausaha pemula yang tadi saya paparkan itu tiap tahun ada. Kemudian Kemenkop itu yang Kemenpora itu yang tadi juga setiap tahun itu ada. Kemudian yang Kemenparekraf itu setiap tahun juga ada. Dan sebenarnya juga banyak yang lain-lainnya. Kadang-kadang saya juga nggak terakses gitu. Di Kemensos juga ada bantuannya, di Kemendak juga banyak bantuannya. Jadi kawan-kawan bisa follow aja IG-nya. Ya, yang pertama kalau misalkan mau akses itu follow aja IG masing-masing kementerian. Kemenkop, Kemenpora, Kemendak itu udah ada IG-nya. Nah, jadi di follow aja. Jadi memang selalu ada informasi di sana. Kemudian di samping dari situ juga ada beberapa komunitas yang cepat dapat update-nya. Misalnya di ukmindonesia.id gitu. Nah, itu juga sering. Jadi follow aja gitu yang
lembaga-lembaga atau instansi yang melakukan pembinaan untuk UMKM. Mereka pasti akan sering memberikan update informasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Nah, di websitenya ukmindonesia.id juga ada. Kemudian di umkmnaikkelas.com juga ada gitu. Jadi coba diakses aja gitu. Cuman yang saya tahu setiap tahunnya ada ya itu yang saya paparkan tadi. Dan saya soalnya sering akses. Belum lagi bantuan dari dinas setempat ya, dinas kabupaten kota setempat kan juga ada ya membuka peluang untuk mendapatkan proposal gitu. Jadi itu juga bisa mendekati, misalnya di sana ada PLUT-nya ya atau CIS sekarang, Pusat Layanan Usaha Terpadu ya. Jadi itu juga bisa kawan-kawan sering silaturahim ke sana. Nah, jadi emang ada banyak program yang setiap tahun itu ada. Cuma aksesnya ini gitu, udah dapat pengumuman juga kita nggak bisa akses karena nggak siap. Mungkin gitu aja. Nah, untuk Mbak Ika Febri, gimana kira-kira? Terjawab, Mbak? Ika, gimana Mbak Ika? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Jadi gampang ya, teman-teman follow aja akun Instagram masing-masing, kata Mbak Dina, biar gak ketinggalan. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Dahlan, dari Situbondo. Saya pemula, mengalami sedikit masalah dalam mengajukan proposal, Mbak Dina. Yang saya tanyakan, langkah-langkah yang tepat dalam menyusun dan mengajukan proposal. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Dahlan. Sebenarnya ini baru kita bahas ya. Yang ditanyakan itu yang baru bisa kita bahas ya. Nah, langkah-langkahnya ya tadi buat proposalnya itu dulu, susun dulu yang tadi sesuai struktur tadi nanti kita share di grup. Nah, kalau bagaimana bentuknya itu di Google sudah sangat banyak ya. Banyak banget itu yang kasih contoh-contoh proposal usaha. Nah, kita mungkin bisa ATM dari sana, amati, tiru dan modifikasi. Nah, yang penting unsur-unsur minimal yang 9 tadi saya paparkan itu terpenuhi. Kalau misalnya si pemilik modal yang penerima proposal itu tidak membuat syarat, ya menentukan syarat di bentuk proposalnya harus seperti ini. Nah, biasanya itu pun kalau mereka tentukan itu nggak jauh berbeda, ya karena dasarnya itu hampir sama semua sih. Saya perhatiin, termasuk yang kemarin yang sering kasih template itu biasanya itu yang berupa dana CSR, ya misal dari Dompet Duafa. Coba deh, juga itu bisa diakses juga Dompet Duafa itu sering kasih dana CSR atau misalnya kemarin juga dengan Daihatsu. Nah, itu mereka juga sering tuh buat challenge ya untuk itu. Kemudian juga UN Women. Nah, ini lagi ada challenge-nya juga. UN Women. Itu bisa dilihat tuh informasinya tuh di IG-nya UKM Indonesia tuh kayak ada tuh tentang informasinya UN Women itu mencari wirausaha pemuda wanita ya, wanita kreatif ya. Ada beberapa syaratnya saya nggak hafal. Nah, jadi ya biasanya itu ya ada template yang mereka sediakan, tapi isinya tuh nggak jauh berbeda dengan apa yang saya paparkan tadi. Hampir sama semua, cuma nanti akan sedikit penambahan atau posisinya itu yang berubah, tapi ya intinya sama. Jadi ya kalau mau dibuat ya emang harus susun dari sekarang. Kemudian kalau belum ahli, ragu ya cari pendampingnya, ya banyak sekarang pendamping UKM. Kalau yang ada di kita sih, yang terdekat nggak ada, gampang sekarang lagi gitu. Ya, di ukmindonesia.id memang tidak ada penyediakan fasilitator online. Tapi di umkmnaikkelas.com itu ada, di Lunas ya. Platform Lunas itu ada. Jadi sekarang ada enak. Atau mau di Mikromentor ya silakan juga, ada juga beberapa tuh program-program dari konsultan yang secara online. Ya, kalau saya nggak di Mikromentor nggak aktif, saya aktifnya di Lunasnya. Jadi bisa konsultasi gitu. Kalau misalnya belum yakin nih, udah buatnya udah bener apa belum gitu kan, nah, silakan. Atau langsung mengunjungi ke RB-nya masing-masing nih, tanya ini, butuh nggak gini proposalnya. Nah, jadi bisa. Jadi buatnya tahapannya seperti tadi, kemudian pelajari ini syarat yang diberikan sama si penyedia dana itu seperti apa. Mungkin gitu aja Mbak Eva. Lanjut. Saya dari Bondo lagi, Mbak Dina banyak banget Bondo nih.
poin-poin apa yang penting agar investor tertarik dengan proposal kita? Pertanyaan intinya, Mbak Dina. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Poin-poin penting. Yang pertama tadi saya sampaikan latar belakang usaha. Ya. Banyak investor yang tertarik dengan latar belakang usaha kita. Makanya tadi saya sampaikan, tunjukkan apa sih keunikan usaha Anda ketika Anda bangun usaha tersebut. Ya. Bisa jadi dari latar belakang, oh ini usahanya ini, misalnya ini produknya ini produk ciri khas lokal, tetapi belum mempunyai inovasi sehingga Anda buat usaha ini karena Anda membuat inovasi dari produk tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua misalnya dari sejarahnya karena ini usaha rintisan dari orang tua kemudian diwariskan oleh kita. Kita lanjutkan dengan memodifikasi manajemennya atau produknya dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Ya, yang membuat investor itu tertarik. Yang kedua, biasanya visi dan misinya. Ada beberapa investor dia melihat visi dan misi kita itu apa. Nah, karena apa? Kalau UKM yang udah menentukan visi dan misi berarti mereka punya keinginan untuk maju. Ya. Nah, jadi harus tahu dulu. Nah, itu yang kedua poinnya. Yang ketiga poin di produk dan strategi pemasarannya. Nah, di strategi produk harus betul-betul tampilkan manfaat produk kita nih bagi orang itu apa? Keunggulan kita nih di mana? Nah, itu 3 poin utama. Kalau yang saya perhatikan selama ini, apa sih yang menjadi daya tarik investor membaca proposal kita? Ya, pastikan tadi yang utama itu cover. Ya, di cover itu udah buat menarik latar belakang, kemudian di produk, nah itu sangat penting. Nah, mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Sudah cukup. Pertanyaan tidak, terima kasih sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Sumarni. Maaf saya telat, nggak apa-apa Bu Sumarni. Apakah ada contoh pembuatan proposal usaha? Contoh proposal usahanya itu, kalau misalnya ingin lihat isinya seperti apa, yang sudah saya sampaikan tadi, bisa di Google aja ya. Bisa dicari aja sesuai dengan usaha Ibu, jadi itu bisa banyak. Tinggal cari aja di Google. Buka Google, tulis aja, ketik contoh proposal usaha kerajinan, apa misalnya, kerajinan menjahit, misalnya gitu. Atau misalnya contoh usaha bordir, nah itu akan lebih cocok, ya. Akan lebih nampak gitu contoh-contohnya. Atau mau yang lihat secara umum tuh boleh. Banyak banget sih di Google gitu. Jadi saya nggak pernah kasih contoh yang baku karena saya khawatir akan nanti merujuk ke situ aja bahasanya. Jadi makanya lebih bagus ya copywriting itu penting ya. Jadi dilihat dari beberapa sumber, cari dari beberapa sumber, kemudian baru tuliskan sesuai dengan usaha kita. Nah mungkin itu aja. Bagaimana Ibu Sumarni? Oke, lanjut ya. Kita ke Semarang, Mbak Dina. Ada dari Semarang. Dari M. Akrom. Saya Akrom dari Semarang. Terus terang belum pernah mengajukan proposal usaha. Untuk itu mohon petunjuknya. Biasanya kementerian atau BUMN mana saja yang memberikan program hibah usaha. Kalau ada mohon di-share linknya, Mbak Dina. Ya, ini panjang nih sebenarnya sampai minta contoh proposal yang sudah deal ya. Jadi, nah Mas Akrom tadi saya sudah sampaikan kalau linknya itu bisa langsung akses ke IG-nya, ya follow IG Kementerian. Tadi udah saya sampaikan ada Kemenkop, Kemenpora, Kemendag, ya Kemenparekraf. Nah jadi itu bisa di follow aja IG-nya. Kemudian kalau misalnya contoh proposal yang udah deal, nah saya perusahaan Mas. Jadi paling kita, saya nggak pernah share contoh proposal yang udah deal, ya mohon maaf karena saya menghargai hak kekayaan intelektual yang buat proposalnya. Jadi kalau misalnya ada itu ya tinggal ambil secara umum, lihat secara garis besarnya, ikuti runutan daripada juknisnya, nah, insya Allah kok rezekinya akan kemana. Ya mungkin gitu aja Mas Akram. Bisa diterima jawabannya. Nah, Mas Akrom,
Ya, siap, terima kasih katanya tuh. Oke, lanjut. Ini kayaknya yang terakhir nih di kolom chat Mbak Dina. Mungkin nanti ada boleh. yang langsung. Ini dari Wonosobo, dari perusahaan itu. Izin tanya, adakah contoh proposal bantuan CSR Mitra BUMN Pertamina? Kalau ada mohon linknya, terima kasih. Ini CSR yang punya BUMN itu ya Mbak, saya juga masih kurang tahu. Nah, mungkin ini langsung dijawab sama RB masing-masing nanti ya. Langsung ke RB masing-masing. Pertamina kan berbeda-beda Mbak Dina. Iya. 2, 3, 4, 5. Makanya jadi ini kalau ini langsung ke RB-nya masing-masing ya Mbak Eva ya. Kalau saya aja di sini belum pernah buka gitu di Aja Tamiang, jadi saya juga kurang tahu. Kalau yang CSR-nya dari Pertamina. Mungkin untuk proposalnya sendiri pasti secara umum ya Mbak Dina. Iya. Secara umum pastinya seperti itu ya, nggak ada berbeda gitu ya. Cuman ya isinya hampir-hampir sama, cuma bentukannya akan sedikit beda sana sini ya. Isinya pasti sama, saya yakin itu. Karena biasanya udah sering isinya, cuma paling ada penambahan apa nanti yang mereka ingin tahu lagi. Nah beda, pemberi dana itu beda-beda ekspektasinya, harapan mereka yang ingin mereka ketahui itu kan berbeda. Tapi secara umum yang 9 poin tadi itu pasti ada, ya. Jadi ya dikerjakan dulu yang minimal yang adanya dulu deh. Gitu. Ada lagi mau tanya? Izin tanya boleh Mbak? Boleh, boleh. Mas Paidin, Mas Mai. Udah sehat, Mas? masih nunggu hasil swab, Mbak. Masih nunggu hasil swab. Ya, minggu lalu nih ngikutin ini nih, apa scale up ya. Pas banget ya. Saya pula yang fasilitatornya. Oh, sama Mbak Dina kemarin ya. Iya. Nanti mungkin kita perlu japri lagi lah untuk masalah itu karena masih kondisi masih pemulihan, Mbak. Boleh, boleh. Silakan. Singkat saja sih sebenarnya, Mbak. Cuma mungkin agak aneh juga. Misalnya gini, Mbak, kita udah dapat materi dari Mbak Dina dan kawan-kawan, kita aplikasikan kan. Terus ada misalnya rekan-rekan atau orang di lingkungan sekitar kita yang minta bantu bikinkan proposal. Anggaplah kita jadi konsultannya nih, Mbak, konsultannya gitu kan. Secara secara legal hukumnya apakah boleh kita mengambil persentase seandainya nanti dia cair dananya katakanlah 7 juta misalnya kan, apakah kita boleh ngambil persentase dari mereka, dan kalau misalnya diperbolehkan berapa itu kira-kira Mbak? Kita buka-bukaan aja di sini. Makasih Mbak Dina. Ya, ini sih pertanyaannya bukan pertanyaan UKM ya, pertanyaan konsultan UKM ini. Tapi biar yang lain mana tahu jadi konsultan juga ya, kan? Boleh, betul ya. Jadi emang silakan. Jadi kalau misalnya saya sendiri, ini pribadi saya. Kalau saya dengan UKM saya itu udah sama-sama tahu gitu ya, udah satu hati gitu. Jadi mereka yang tentuin. Jadi saya nggak pernah buat patokan berapa persen. Nah, ini juga tergantung nilai dan juga keribetan dari si proposal itu sendiri. Karena beda, yang kita akses itu beda-beda ribetnya. Yang paling ribet sementara ini masih Kemenparekraf, karena betul-betul detail. Tapi kalau misalnya Kemenpora, Kemenkop itu masih belum terlalu ribet gitu. Apalagi proposal-proposal untuk tingkat provinsi ya, itu masih sederhana. Jadi ya itu tergantung. Ya, jadi berapa persen misalnya mau ambil ini. Jadi kita juga lihat kan, kalau misalnya kita konsultan kok kita ambil 50% ya nggak mungkin ya. Itu sangat-sangat nggak logik gitu. Jadi dengan 50% yang tersisa dia harus mengembangkan usaha kan itu nggak ini. Jadi walaupun kita ambil, saran saya sebagai konsultan UKM, misalnya ada kawan-kawan ini mau ambil ya sewajarnya aja lah. Sehingga sudah kita berikan dia kasih ke kita, tetapi usaha itu bisa tetap dikembangkan dengan modal yang ada. Ya, jangan sampai seperti yang umum-umum inilah yang sering-sering gitu kan, bisa proposal dewan gitu kan. Dibuka-bukaannya jadi direcord nggak apa-apa. Bisa proposal dari dewan itu kan keseringannya seperti itu ya. Itu jadi rahasia umum atau ya beberapa tempat lah, nggak semua gitu kan. Tergantung yang ininya gitu, calonya gitu. Jadi kita bukan calo di sini ya. Kita bukan calo, kita konsultan, kita membantu. Walaupun kita bantu ya dia membayar jasa kita dan kita memastikan dia menggunakan bantuan tersebut dengan benar untuk usahanya. Berarti sesuai kesepakatan kita dan ke tingkat kesukaran ininya ya Mbak ya, syarat-syaratnya itu ya. Masih. Siap. Makasih Mbak Dina. Ya.
Mas Yuda, Anda mau bicara? Enggak, Mas Yuda. Ya? Mas Yuda. Dicelongi Mas Yuda. Ternyata dia bocor. Yang lain gimana? Ada yang mau di-share, mau ditanyakan? Atau masih bingung ya? Aduh, saya masih pikiran ini gimana cara buatnya gitu. Nanti materi akan kita share di grup pelatihan ya. Ya. Jadi dan boleh tanya, mungkin besok baru ada pertanyaan juga boleh tanya di grup. Boleh. Saya open kok. Kalau ada yang mau nanya silakan. Orang jawabnya lewat WA aja nggak apa-apa. Juga boleh. Oke. Ada lagi teman-teman? Yang satu lagi itu untuk proposal kawan-kawan yang gabung itu di beberapa universitas di Indonesia itu ada namanya inkubator bisnis, ya. Ada namanya inkubator bisnis. Nah itu juga kawan-kawan bisa dekat, silaturahmi lah istilahnya. Jadi di mereka juga ada program dari Kemenristek-Dikti, ya. Ristek-Dikti itu juga ada bantuannya besar-besar loh. Jadi bisa silaturahim. Beda dengan proposal wirausaha. Mahasiswa, ya itu beda. BKM itu beda dengan yang ini. Jadi itu ada proposal dengan Kemenristek-Dikti itu dengan inkubasi bisnisnya. Nah, saya nggak tahu di wilayah situ Bondo itu ada apa enggak. Tapi nanti coba saya lihat daftar ini atau bisa di searching aja tuh daftar inkubasi bisnis di universitas yang ada di tempatnya masing-masing. Biasanya negeri atau swasta juga? Ada swasta juga. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, mumpung ada Mbak Dina nih. Nanti mungkin di grup itu saya ada template yang punya Ristek-Dikti atau apa gitu, nanti boleh saya share contoh proposal mereka punya gitu kan. Dan udah dibuat, bolehlah ada yang punya oret-oretan saya. Sudah tidak ada lagi teman-teman? Cukup ya? Oke, sepertinya cukup ya Mbak Dina ya. Mungkin nanti di grup kalau ada pertanyaan, misalnya pertanyaannya baru muncul nanti sore atau besok, nggak apa-apa ditanyain di grup atau langsung ya pribadi juga boleh. Boleh. Yang terakhir jangan lupa mengisi form evaluasi ya teman-teman untuk kemajuan Mbak Dina, saya juga RB secara umum. Jadi masukannya tentang klinik bisnis online terutama. Sebelum ditutup kita foto dulu mungkin ya teman-teman. Yang nyalain evaluasinya di grup. Iya, ada saya ajar 27 ya.